Maka yang terjadi akhirnya ya akumulasi gelondongan yang masif, tingkat sedimentasi, perubahan drastis pola aliran sungai, dan kita bisa melihat hilangnya tutupan hutan secara masif. Semesti jadi perlindungan, justru kemudian dirambah oleh para pengusaha ini, ya. Dan lebih dari 6.000 hektar terjadi justru di Taman Nasional. Dalam konteks pilar pertama terkait dengan alam, mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, al-muslimuna syurakaun fisalas, ya, ilma wa kalwanar, bahwa umat Islam dalam redaksinya katakan an-nasu, bahkan manusia berserikat dalam 3 hal. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong bantu kami Tuhan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Ya Allah, kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Kalau kami tidak dibantu dari relawan, kami nak makan, Dik. Tak makan, jujur. Ketika satu saya ngomong, desa saya hancur, sangat desa. Mau bilang apa? Tuhan berkata begini, ya udah, kami terima. Saya juga harta habis, kebun saya habis, nggak ada lagi untuk kedepannya, untuk bagi biaya sekolah anak, jadi kita nggak sanggup lagi gitu. Kami mohon kepada relawan dari adik-adik ini, bantulah kami, Dek. Bantu kami semampu, Adik. Kami tidak mengharapkan lebih. Yang bisa kami dapat makan, alhamdulillah. Ini desa kami sudah hilang, tidak ada lagi. Kebun-kebun kami habis. Rumah ibadah kita nggak ada. Putus, Le, putus.
Allah. Ini berarti ya, kalau Bang. Makanya. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden Prabowo, kami yakin dengan perbuatan Bapak sekarang ini pasti cepat tertangani karena Bapak punya tangan banyak. Kawan-kawan semua, ini kalau semua ini tepat 23 hari menjalankan banjir bandang di daerah kami. Nah, di hari ini kita sudah telah berharap sama pemerintah pusat, sesuai seperti yang lihat video jubir pemerintah Aceh berkata di berbagai TV nasional mengatakan pemerintah pusat itu apa yang dikatakan presiden dengan apa yang terjadi di lapangan itu tidak ada, mau apapun itu tidak ada. Pilihan umum dan segala macam itu tidak ada. Tidak ada dalam kawan. Dari sejak awal hingga dengan beberapa itu kekacauan dan emergensi semua tidak ada. Semua orang menolong dirinya sendiri. Semua memberikan suasananya. Semua yang hilang mencari sendiri dan berhati kekacauan itu tidak tahu siapa yang bertanggung. Dan sampai hari ini akses ke wilayah dataran tinggi Gayo di hari ke-23 ini itu masih sulit, kawan-kawan. Itu masih sulit. Meskipun sepeda motor trail itu sudah bisa lewat atau mobil off-road, tapi kondisinya masih sulit. Dan ingat kawan, sudah 23 hari di daerah masih terperangkap. Nah, hari ini kita mengatakan kita sudah tidak butuh bantuan pemerintah pusat dan tidak butuh apapun lagi dari kebijakan Prabowo. Kita hanya minta blokade bantuan asing jangan ditahan. Kita minta blokade asing siapapun yang membantu ke Aceh jangan ditahan sama pemerintah pusat. Karena kita sudah tidak perlu bantuan pemerintah pusat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang hadir di acara Fokus dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita telah menyaksikan satu bencana yang luar biasa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentu di banyak tayangan yang ada hanya suasana miris, suasana sedih, dan kita terenyuh tentu melihat itu semua. Kami hadir pada kesempatan kali ini untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi. Untuk melihat lebih dalam apa yang sebenarnya muncul di tengah kondisi bencana yang demikian rupa.
kami membacanya dengan 3R manifesto. Rupa, rakus, dan risalah. Rupa, kita tahu hari ini terjadi runtuhnya bentang alam Sumatera. Wabil khusus Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampaknya begitu sangat luar biasa dan semua itu ada penyebabnya pasti. Kita akan bahas di konteks rupa apa dampak yang muncul dari perspektif runtuhnya bentang alam Sumatera. Yang kedua adalah rakus. Para pemirsa sekalian, yang kita saksikan sebagai bencana alam sebenarnya bukan sesuatu yang betul-betul datang dari alam. Tapi ada regulasi, ada kebijakan yang ternyata bila kita telusuri, kita bedah dengan pisau analisa politik, maka akan terlihat bahwasanya ini mencerminkan kerakusan segelintir orang, kaum oligarki yang mereka memanfaatkan kebijakan dari pemerintah yang ujungnya mendatangkan bencana kemanusiaan, merusak kemudian tatanan kehidupan kita. Maka kita sama-sama nanti akan bedah bagaimana kerakusan ini sebetulnya adalah bencana yang paling besar yang datang dan menimpa negeri kita, khususnya saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan nanti di akhir kita akan saksikan bagaimana solusi yang ditawarkan bahwa kita punya risalah yang ideologis yang menuntaskan persoalan ini. Tertarik? Ya, setelah kemudian kita nanti memahami akar persoalan, yang pastinya bukan karena faktor alam tadi dikatakan, tapi faktor sistem, faktor ideologi. Maka kami mengambil tema dari krisis ekologis ke solusi ideologis. Karena kita yakin solusinya bukan teknikal saja, bukan persoalan teknis, tetapi persoalan sistemik, persoalan ideologis. Dan itu jawabannya hanya dalam Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita yakin ketika Islam diterapkan, dijadikan solusi, maka akan menjadi rahmat bagi kita semuanya, termasuk menyelesaikan persoalan yang terjadi khususnya dalam konteks krisis ekologis. Demikian. Ini yang akan dibahas di bagian ketiga nanti yang disebut risalah. Oleh karena itu, the 3R manifesto, rupa, rakus, risalah akan kita mulai. Mulai dari yang pertama, runtuhnya bentang alam Sumatera. Saya yang pertama akan hadir. Silahkan duduk dulu, Ustadz Iwan dan Ustadz Arif. Kita akan mulai dari pembahasan pertama terkait dengan masalah rupa. Rupa ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Ada fakta penting yang akan kita coba lihat dalam perspektif runtuhnya bentang alam Sumatera. Berbicara tentang Sumatera, adalah bentang alam bukit barisan yang sangat luar biasa, tanahnya subur, dan memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi di tengah situasi itu, ada persoalan-persoalan yang akhirnya menyebabkan hutan hujan tropis kita di Sumatera runtuh, dan itu menjadi bentang alam, benteng alam penting yang akhirnya terjadi seperti yang kita lihat. Update data terbaru pada waktu kita shoot materi ini, ada sudah 1.106 jiwa yang meninggal. Kemudian cakupan terdampaknya ada 52 kota kabupaten yang terdampak oleh bencana ini. Yang hilang sudah 175 jiwa, yang terluka lebih dari 7.000 jiwa. Tentu apakah ini akan terus berkembang, data ini sangat besar akan berkembang. Dan informasi akan terus kita update apa yang sebenarnya terjadi. Di sini persoalan penting untuk kita baca bersama. Dan di per 18 Desember 2025, 25 hari setelah bencana melanda, masih ada beberapa wilayah yang dalam makna terisolasi. Walaupun mungkin ada perbedaan pandangan membaca terisolasi, tetapi intinya logistik tidak bisa masuk maksimal di wilayah-wilayah tersebut. Dari yang kita baca, maka kita bisa lihat ada di Aceh itu kurang lebih ada 116 desa yang terisolasi, plus juga ada Aceh Tamiang di beberapa titik di hulu. Walaupun di bagian hilirnya itu sudah mulai terakses, tetapi di bagian hulu untuk wilayah Aceh Tamiang masih terisolasi. Kemudian di Sumatera Utara
ada di wilayah Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. Kurang lebih ada 6 kecamatan dan 2 kecamatan, total 8 kecamatan yang masih terisolasi. Kemudian Sumatera Barat masih ada Agam dan pesisir selatan, ada 1 nagari dan beberapa titik yang masih terisolasi kondisi sehingga mereka logistik tidak mendapatkan banyak hal. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan ketika bantuan dari banyak kalangan termasuk dari pemerintah nggak segera masuk ke wilayah tersebut, ada resiko kelaparan, sakit dan berujung dengan kematian. Semoga tidak terjadi. Kita berharap bahwa semua pihak saling bantu, saling kuatkan untuk menangani kasus tanggap darurat ini. Teman-temanku sekalian, yang sangat menyedihkan tentu adalah 2 narasi yang bertentangan. Kita tahu sejak dari awal pemerintah menyampaikan lewat Kementerian LH, lewat Menteri LH, disampaikan bahwa persoalan banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu katanya karena curah hujan yang ekstrim, siklon tropis. Apa makna dari situ? Makna dari situ ada satu keinginan seperti alam lah yang menjadi persoalan. Nggak ada ulah tangan manusia di balik ini semua. Jadi kemudian alam yang dipersalahkan. Dan ini sering kali muncul. Yang nyata di lapangan adalah akumulasi gelondongan kayu, sedimentasi yang tinggi, dan tentu runtuhnya fungsi ekologis dari daerah aliran sungai. Saya pikir ini semua mata memandangnya. Dan yang agak menyedihkan ketika Kepala BNPB malah mengatakan bahwa ini hanya ramai di medsos. Walau begitu sampai di lapangan, beliau menemukan, ternyata luar biasa kejadiannya dan meminta maaf, mengklarifikasi terhadap itu semua. Tetapi tentu ini menyedihkan. Ada 2 sudut pandang yang berbeda antara bagaimana pemerintah memandang bencana dengan faktual yang terjadi di lapangan. Ini tentu tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, apa masalah sebenarnya dari runtuhnya fungsi daerah aliran sungai ini? Saya mencatat apa yang disampaikan oleh Dr. Hatma Suryatmojo dari dosen Universitas Gadjah Mada. Yang menarik dari ungkapan beliau adalah temuan empiris memperlihatkan bahwa fungsi ekologis daerah aliran sungai DAS itu telah runtuh. Fungsi-fungsinya telah runtuh. Hal ini menegaskan bahwa intensitas dan skala kerusakan bukan saja karena anomali cuaca, anomali alam, tapi karena konsekuensi sistemik dari kebijakan pembangunan yang berbasis eksploitasi. Clear? Coba kita lihat bersama. Kalau kita membaca aliran seperti ini ya, maka yang terjadi akhirnya ya akumulasi gelondongan yang masif, tingkat sedimentasi, perubahan drastis pola aliran sungai, dan kita bisa melihat hilangnya tutupan hutan secara masif di hulu. Ini problem yang jelas-jelas sangat nampak sekali. Mari kita lihat bagaimana sih logika berpikirnya. Begini, kalau kita melihat hutan ini spons raksasa. Coba kita bayangkan mungkin ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak yang pernah mungkin asah-asah dengan spons, di bagian bawahnya yang hijau itu keras, yang atasnya itu yang sponsnya. Begitu ada air masuk dia diserap. Tapi coba Anda bayangkan ketika sponnya dihilangkan, apa yang terjadi? Ya udah kerasnya saja, sehingga dia nggak bisa nyerap. Coba kita lihat, menurut Pak Dr. Hatma, hutan sehat itu ketika air turun, maka 35% air hujan itu akan ditangkap oleh kanopi-kanopi. Ya, tutupan-tutupan lahan, daun-daun itu akan menangkap air-air yang turun dari atas. 35%. Kemudian 55%-nya akan diserap oleh akar-akar pohon di hutan hujan tropis itu. Sehingga sisanya 10% itu akan run off di permukaan. Dia akan pelan-pelan menuju sungai. Sehingga apa? Tidak terjadi longsor. Kenapa? Karena hutannya masih dalam kondisi yang sehat. Persoalannya bisa kita lihat kalau hutannya rusak bagaimana? Ya dia akan menghantam langsung ke tanah das. Tidak ada penahan 35%, tidak ada tarikan ke bawah 55%, hampir sebagian besarnya akan mengalir di permukaan. Selesailah. Saya pikir sudah sangat logik banget ya. Kita nggak perlu teori terlalu ilmiah, puter-puter. Dengan proses ini saja kita sudah menggambarkan jelas bahwa problematik daerah aliran sungai kita, ada problematik hutan kita terkait dengan serapan air yang muncul dari atas.
Saya lanjutkan. Ini peta yang saya peroleh dari e-paper Kompas. Saya pikir ini peta yang cukup bisa menggambarkan kepada kita bagaimana perubahan tutupan lahan. Yang sebelah kiri data tahun 1990. Kalau kita lihat yang hijau masih cukup banyak. Sementara kalau kita lihat di tahun 2024, kalau kita lihat di sini, maka yang nampak semakin banyak wilayah-wilayah yang kuning. Wilayah yang kuning adalah perkebunan sawit. Kita bisa bayangkan membentang dari mulai Aceh sampai ke Sumatera Barat, jumlahnya seperti kita lihat. Kemudian yang merah-merah ini pertambangan. Tanpa berpikir terlalu rumit, peta ini sudah menggambarkan bagaimana munculnya deforestasi. Penghilangan tutupan lahan secara sengaja. Oleh apa? Oleh perkebunan sawit dalam skala luas, oleh pertambangan. Ini clear. Oke, saya lanjutkan. 35 tahun deforestasi, tahun 90 sampai tahun 2024. Ini data saya ambil dari Kompas. Jumlah total perubahan deforestasi ini adalah 1,2 juta hektar. Saya ulang, 1,2 juta hektar. Terlalu rumit membayangkannya. Coba kita bayangkan 1,2 juta hektar itu adalah 2 kalinya Pulau Bali. Kalau kita bandingkan dengan Sumatera, 17 kalinya dengan Singapura, maka dia 17 kalinya negara Singapura. Luas sekali. Ini data yang diambil oleh Kompas berdasarkan peta yang di atas ini tadi. Berasal dari map biomas Indonesia. Ini data agak berbeda dengan yang dikembangkan oleh Walhi. Walhi mencatat sekitar 1,4 juta hektar. Kalau Global Forest Watch lebih banyak lagi ternyata. 2,2 juta hektar. Wow, besar sekali. Terjadi perbedaan sudut pandang, tapi kita nggak perlu bicara mana yang tepat. Yang jelas terjadi deforestasi dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan angka yang 1,2 juta hektar tadi, pakai data yang dimiliki oleh Kompas, lewat map dari Biomap Indonesia, maka 1,2 juta hektar itu rata-rata per tahunnya adalah 36.305 hektar per tahun. Kalau kita bikin harian, maka 139 lapangan sepak bola standar FIFA per hari. Sekali lagi apa? Per hari. 139 lapangan sepak bola hilang dalam setiap harinya. Anda bisa bayangkan kira-kira luasannya berapa banyak dan kondisinya semakin berat seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke. Kalau kita coba membaca lebih detail lagi, yang paling besar kalau kita lihat di sini perkebunan sawit, jadi perkebunan kelapa sawit dalam skala besar, itu 690.777 hektar. Korporasi tentu yang bermain di situ. Kemudian hutan tanaman industri 69.733 hektar. Menjadi kawasan perkotaan 9.666 hektar, kawasan tambang 2.160 hektar. Mungkin orang bertanya, kan ada yang 1 juta hektar, Pak Agung itu. 1 juta hektar itu adalah memang sebagian dimiliki oleh rakyat, tapi itu kecil sekali. Paling rakyat hanya memiliki sawit sekitar 2 hektar, kurang lebih. Itu pun harus berkolaborasi dengan korporasi. Kenapa? Karena petani sawit tidak menjual CPO. Petani sawit menjualnya apa? Yang dijual oleh petani sawit dalam bentuk sawit mentahnya yang dijual kepada korporasi. Artinya ada inti plasma yang bermain di situ. Paling tidak ada kaitan dengan korporasi. Kalau kita baca secara total, ya maknanya perkebunan kelapa sawit ini yang menduduki posisi paling besar dalam skala. Baru kemudian hutan tanaman industri,
baru kemudian perubahan perkotaan, dan kemudian kawasan tambang. Semua ini tentu bukan alam. Semua ini tentu adalah bagian dari teknokrasi manusia. Teknokrasi yang menyebabkan peralihan fungsi dari hutan menjadi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, menjadi hutan tanaman industri, menjadi tambang, dan kawasan perkotaan. Clear sampai di sini saya pikir data cukup sangat lengkap. Apa yang sebenarnya kita bisa baca lebih tuntas lagi? Memang terjadi semacam ledakan korporasi ya. Dan ini sangat terkait dengan insentif ekonomi, kemudian dibalik deforestasi itu. Coba kita lihat data di Aceh, itu tahun 90 itu 62 korporasi. Tahun 2024 103 korporasi. Di Sumatera Utara sudah tinggi memang sejak dari awal. Sudah tinggi sejak dari awal, jumlah korporasinya 301, meningkat 327. Kemudian di Sumatera Barat, awalnya 24 meningkat menjadi 53. Artinya terjadi peningkatan jumlah korporasi yang bermain di sektor-sektor yang kita tadi bicarakan. Apakah di sektor sawit, apakah di sektor tambang, apakah di hutan tanaman industri. Ini clear kalau membaca bagaimana terjadi peningkatan jumlah korporasi. Nggak bisa dibantah menurut saya bahwa korporasi ikut bermain di dalam alih fungsi lahan tersebut. Memang agak miris kalau kita baca terkait dengan grafik insentif ekonomi. Ada nilai tukar petani tahun 2025. Nilai tukar petani itu istilahnya petani kebun atau petani tanaman pangan itu mendapatkan duit berapa dan mengeluarkan biaya berapa. Perbandingan antara uang yang masuk dengan uang yang keluar itu menghasilkan nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani memang kalau kita perbandingkan ya, nilai tukar petani ini kita perbandingkan, memang di sektor perkebunan ini lebih tinggi daripada tanaman pangan. Perkebunan itu 160,34. Ini angkanya udah di atas 100, memang sangat menguntungkan. Kalau dibandingkan sektor tanaman pangan, kurang menguntungkan, yaitu cuma 110,68. Kenapa banyak orang akhirnya berbondong-bondong membuka lahan sawit? Ini memang persoalan. Kenapa? Karena memang industri terkait dengan sawit sangat luar biasa, sehingga orang ya akhirnya berbondong-bondong karena nilai tukar petaninya lebih tinggi. Logik sih sebenarnya kalau membaca ini semua. Cuma yang jadi persoalan kan kemudian ini bergelindan dalam sebuah putaran arus korporasi yang ujungnya mengalami problem deforestasi seperti yang kita lihat tadi. Nah, coba kita bandingkan sekarang, pola terbukti bahwa deforestasi itu berbanding lurus dengan lonjakan bencana yang muncul. Ini tentu bencana yang terjadi di Aceh, yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara yang meledak ya kemarin. Walau beberapa waktu yang lalu Sumatera Barat pernah terjadi, walaupun skalanya nggak demikian besar. Tapi kalau yang sekarang ini ledakannya sangat luar biasa kawan-kawan sekalian. Coba kita lihat bersama. Tahun 2008-2013 ya, kalau kita baca di sini ya, kita bisa melihat ada 780 kejadian bencana. Yang atas ini menggambarkan jumlah forestasinya, jumlah forestnya. Turun ke bawah mengalami penurunan. Jumlah luasan hutan menurun. Tapi yang merah ini menunjukkan jumlah bencananya meningkat. Di tahun 2014-2019 ada kasus 882. Yang dahsyat luar biasa tahun 2020-2025 lipat 5 kalinya menjadi 4.719 bencana. Dan termasuk di dalamnya adalah bencana banjir yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Clear? Nggak bisa dibantah. Sehingga kalau sebelumnya ada dari kalangan Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Menterinya menyampaikan bahwa itu karena iklim yang ekstrim, karena siklon tropis, itu tentu mohon maaf Pak, tanpa menguras hormat, ini berpikir yang sangat dangkal. Kenapa? Karena hanya melihat aspek hanya pada satu bagian, nggak dikaitkan dengan yang lain-lainnya. Padahal tadi sudah saya sampaikan, persoalan bencana ini bukan sekedar kita bicara anomali cuaca,
Tapi ada faktor yang sangat luar biasa terkait dengan deforestasi. Dan ini sebanding dengan peningkatan jumlah bencana yang ada. Saya pikir semua ini fakta yang ada di depan mata. Walaupun mungkin di beberapa kalangan ada yang bisa memberikan gambaran yang lebih spektakuler, yang lebih detail. Ada yang menggambarkan secara global. Tapi semuanya sepakat. Baik teman-teman dari media yang agak investigatif seperti Tempo atau Kompas. Atau teman-teman di masyarakat sipil seperti Walhi atau Global Forest Watch misalnya. Semua sependapat bahwa ada persoalan deforestasi yang luar biasa, yang ini sebanding dengan bagaimana peningkatan jumlah bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak orang bicara tentang krisis iklim. Jadi kalau saya mau mencoba gambar global gitu kira-kira ya, ada krisis iklim, ditambah dengan kerentanan ekologis, ya akibat deforestasi, terjadilah bencana. Jadi kira-kira faktor kawinnya di situlah. Memang sudah ada kerentanan ekologis dulu, ya tadi itu deforestasi, perubahan alih fungsi lahan dari hutan menjadi sawit, hutan menjadi hutan tanaman industri, kemudian hutan menjadi perkotaan, hutan dan menjadi tambang. Ini clear adalah kerentanan ekologis. Nah, kerentanan ekologis ini memang ditingkatkan faktor pemicunya ya menjadi pengganda ancaman karena ada climate change, perubahan iklim. Banyak orang bilang perubahan iklim itu apakah alam atau karena manusia? Faktor alam atau faktor manusia? Ini pertanyaan menggelitik. Ada satu penelitian saya pikir yang bisa kita gunakan dan ini cukup otoritatif bicara tentang climate change, yaitu IPCC. Intergovernmental yaitu gabungan dari lintas negara of climate change. Gabungan lintas negara, forum antar lintas negara bicara tentang climate change, IPCC. Yang terbaru dia mengeluarkan satu laporan climate change tahun 2023 dalam sintesis report mereka. Digambarkan betul-betul bahwa memang atmosfer sedang mengalami pemanasan. Dan ini menampung lebih banyak uap air, membuat hujan lebih deras. Suhu permukaan laut hangat, sehingga terjadilah penguapan, evaporasi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terbentuklah awan di langit dalam jumlah yang sangat besar, kemudian muncullah siklon tropis. Sehingga apa? Kita bisa membayangkan jumlah air yang besar, tambah siklon tropis, maka akan menghasilkan curah hujan yang sangat besar plus badai. Ini tentu faktor yang nggak bisa kita abaikan. Clear. Siklon tropis inilah yang memicu banjir, sangat mungkin diperkuat oleh suhu permukaan laut yang memanas. Pertanyaannya menggelitik memang buat kita. Apakah climate change ini perbuatan manusia atau karena alam? Ternyata dalam climate change 2023 dalam sintesis reportnya IPCC ini menggambarkan bahwa krisis iklim itu adalah satu kondisi yang karena ulah tangan manusia. Karena jumlah karbon yang dikeluarkan lewat industri sangat besar. Dan ini akumulasi dari kapitalisme sejak tahun 1800-an sampai sekarang yang menimbulkan problem besar. Terjadilah emisi karbon, menimbulkan efek gas rumah kaca, sehingga terjadilah climate change. Saya pikir clear, ada persoalan ulah tangan manusia juga ternyata terkait dengan climate change. Jadi apa? Climate change karena ulah tangan manusia, kerentanan ekologis karena ulah tangan manusia menghasilkan yang namanya bencana. Sangat ilmiah, sangat logik, tidak ada persoalan terkait masalah itu, semua mengerti tentang masalah itu. Nah, ada satu hal yang menurut saya perlu kita renungkan bersama. Bicara tentang semua fakta tadi, sekali lagi ada fakta yang banyak bisa menerangkan secara detail, ada yang global. Mungkin waktu kita ini bisa menerangkan secara global saja. Dan teman-teman saya yakin bisa punya banyak informasi tentang detailing deforestasi, climate change, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah satu buku
yang ditulis oleh Rob Nixon tentang apa yang disebut dengan slow violence. Slow violence and the environmentalism of the poor. Bagaimana terjadinya apa yang disebut dengan slow violence. Kekerasan lamban. Apa itu kekerasan lamban? Kalau kita coba baca. Rob Nixon menyampaikan bahwa kekerasan yang terjadi secara bertahap tidak terlihat, ia tidak menjadi berita utama memang, sampai akhirnya boom, bisa kita lihat. Apa? Penerbitan izin sawit, izin tambang, kemudian terjadilah pendangkalan sungai, penerbitan izin lagi, pendangkalan sungai lagi, akhirnya dasnya rusak, akhirnya boom, tahun 2025. Slow violence ini mungkin sudah terjadi panjang. Mungkin sudah terjadi sejak Orde Baru dulu mungkin, atau sebelumnya. Semakin setiap hari deforestasi hektar demi hektar selama puluhan tahun, penerbitan izin yang merusak hutan, pendangkalan sungai yang berlangsung perlahan, yang ujungnya dar, violence, kekerasan. Dalam bahasa keren ini pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan yang secara sengaja dikeluarkan dengan tebangan per hektar, dikeluarkan izin, akhirnya semua boom, rusak. Itulah slow violence. Kenapa slow violence ini terjadi? Pertanyaan menggelitik. Ada satu buku yang menarik, saya pikir untuk kita baca juga. Judulnya Capitalism and Catastrophe, A Critical Disaster Studies Manifesto. Kapitalisme dan malapetaka. Manifesto studi tentang kritik kebencanaan. Yang menarik di situ adalah apa yang dikeluarkan oleh Profesor Antropologi Kebencanaan Rajaswami yang menuliskan buku Capitalism and Catastrophe ini. Apa yang diungkapkan? Bencana bukanlah peristiwa acak yang menimpa masyarakat yang rentan. Sekali lagi, bukan peristiwa acak yang menimpa masyarakat rentan. Melainkan apa? Puncak dari kontradiksi kapitalistik yang telah lama mengakar dalam tatanan material sosial kita hari ini. Kita nggak bisa bicara tentang malapetaka, banjir, bencana luar biasa ini kecuali kita membacanya karena ada kapitalisme. Dalam perspektif di Indonesia, tentu kita mengenal apa yang disebut dengan gelindan korporatokrasi. Dalam bahasa kerennya namanya peng-peng. Penguasa, pengusaha. Penguasa, pengusaha. Peng-peng, aliansi simbolis antara penguasa dengan pengusaha. Para oligark di sektor tambang, sawit dalam skala besar, hutan tanaman industri terhubung langsung dengan pemegang kebijakan. Dalam sistem ini hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan sebagai alat untuk melestarikan atau melegalisasikan keserakahan. Bencana pun akan terus berulang karena desain apa yang disebut dengan korporatokrasi. Apakah benar ini terjadi? Apakah tesis dari Rajaswami tentang Capitalism and Catastrophe ini benar adanya? Kita akan saksikan dalam poin berikutnya yang kita sebut sebagai rakus. Bagaimana legalisasi kerakusan ini akan terjadi dan kita akan saksikan bersama Ustadz Iwan Januar. Selamat datang, Kak. Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Sampaikan dan keren semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Agung yang sudah menyampaikan dengan penuh berapi-api bahwasanya katastrofi atau bencana ekologis yang hari ini menimpa saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Aceh adalah merupakan puncak dari sebuah ideologi yang kita katakan sebagai kapitalisme yang bukan saja mengeksploitasi tenaga manusia tapi juga telah mengeksploitasi alam dan berujung kemudian pada bencana yang sangat memprihatinkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas apakah memang betul terjadinya bencana itu adalah merupakan sekongkol kekuasaan dengan korporasi, bahwa deforestasi yang terjadi hari ini tidak bisa dipungkiri bukan sesuatu yang sifatnya adalah sporadis dilakukan oleh masyarakat,
tapi ada regulasi, ada aturan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah dengan kementeriannya, yang apakah ini memang terjadi sebuah persekongkolan, ada kemudian kong kali kong, pat gulipat antara pengusaha dengan penguasa. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya deforestasi ini semua berawal dari Orde Baru. Buat tidak salah ketika dikatakan bencana yang sekarang ini adalah akumulasi dari berbagai kebijakan yang berjalan sudah sekian puluh tahun dan awalnya memang di Orde Baru. Bahwasanya pada masa itu rezim Soeharto mengeluarkan sebuah undang-undang nomor 5 tahun 1967 yang ini menjadi karpet merah bagi perusahaan swasta bahkan asing untuk kemudian memegang apa yang sangat legend istilahnya adalah HPH, yaitu hak pengusahaan hutan. Dan waktu itu para pengusaha bukan saja mereka diberikan izin, tapi juga diberikan yaitu konsesi yang sangat menggiurkan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan konsesi selama 25 sampai 30 tahun. Memang ada syarat bahwa para pengusaha ini harus kemudian melakukan reboisasi. Tapi persoalannya adalah kemudian apakah pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah, andaikan ada pengusaha yang mereka tidak mematuhi syarat ini, mereka mengabaikan proses reboisasi, lalu mengabaikan syarat tebang pilih akan mendapatkan sanksi, ini yang jadi persoalan. Dan ini titik krusial yang bisa menjadi kemudian kong kali kong, pat gulipat antara oligarki dengan penguasa, antara kemudian birokrat dengan para korporasi yang kemudian bisa melahirkan korporatokrasi. Yang jelas, semenjak dikeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 67, maka dalam periode 1967 sampai 1980, Pak Harto ini sudah menerbitkan 519 HPH dengan luas saluran konsesi sekitar 53 juta hektar. Jadi pada masa itu sudah sangat luar biasa konsesi yang diberikan dan itu sudah menjadi bagian sejarah deforestasi yang hari ini kita rasakan di tanah air. Nah, baru sekalian, memang ada alasan kuat mengapa Orde Baru memberikan HPH dan lalu melakukan kebijakan deforestasi. Yang pertama, ini adalah politik devisa ekspor. Bahwa Indonesia dalam pandangan Orde Baru membutuhkan devisa untuk membangun negara, butuh sumbangan untuk APBN. Dan salah satu sumber yang sangat menggiurkan adalah ekspor kayu di dunia internasional. Pada tahun 78, Indonesia tercatat sebagai negara yang memasok 44% kebutuhan kayu dunia. Dan tiap tahun Indonesia juga mengekspor sekitar 18 juta meter kubik kayu. Dan ini menjadi sumbangan devisa yang cukup besar untuk APBN. Lalu yang kedua, bahwa tidak bisa dipungkiri dengan bertambahnya populasi, maka kemudian harus ada pembukaan lahan. Pemerintah Orde Baru kemudian memberikan izin bahwa lahan hutan yang tidak produktif, ini kemudian bisa dijadikan lahan pemukiman. Termasuk kemudian, ini juga legendaris bahwa di era Orde Baru kita mengenal program yang namanya transmigrasi. Dengan alasan bahwa kalau terjadi kemudian Pulau Jawa terus menjadi sentral perkembangan masyarakat, sentral ekonomi, sentral pemerintahan, maka akan terjadi kemudian kepadatan bahkan ledakan populasi di Pulau Jawa. Maka dibuatlah kebijakan transmigrasi ke berbagai pulau seperti Sumatera, Kalimantan. Dan ini bukan tanpa persoalan, karena kemudian sering terjadi yang namanya konflik antara warga pendatang dengan warga asli yang mereka memiliki tanah wilayah, tanah adat. Kemudian juga lahan yang dibuka yang dikatakan sebagai hutan yang tidak produktif ini pun masih punya banyak penafsiran di lapangan. Bahkan seringkali verifikasi atau validasi bahwa apakah betul hutan yang dibuka, hutan yang tidak produktif ini menjadi sangat abu-abu. Dan seringkali juga kemudian menjadi peluang terjadinya kong kali kong antara pejabat terkait dengan kemudian para pengusaha dan warga yang membutuhkan lahan tersebut baik untuk pemukiman maupun yang ketiga adalah untuk membangun lumbung pangan. Ada kekhawatiran dari pemerintah Orde Baru pada saat itu bahwa andaikan kemudian kita pemerintah tidak membuka lumbung pangan maka akan terjadi krisis pangan. Terutama bahwa kebutuhan akan beras sangat tinggi di tanah air. Maka kemudian pemerintah Orde Baru mereka mengizinkan pembukaan hutan
untuk dijadikan lumbung pangan, dijadikan sawah, kemudian juga ladang dengan tujuan menghindari krisis pangan yang sangat mungkin terjadi di tanah air pada saat itu. Barangkali para pemirsa bisa ingat bagaimana Presiden Soeharto terkenal kemudian dengan satu keberhasilannya swasembada pangan, dan itu merupakan salah satu caranya adalah dengan melakukan pembukaan hutan atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan deforestasi. Nah, tapi ini semua tentu memiliki dampak yang sangat tidak diperhitungkan atau mungkin memang diabaikan. Mengapa? Karena menurut Badan Pangan PBB tahun 1990 bahwa puncak Orde Baru Indonesia itu sudah punya lebih dari 500 perusahaan HPH aktif dengan total konsesi sekitar 60 juta hektar, setara hampir 3 kali luas Pulau Jawa. Kita bisa bayangkan dengan hutan yang kemudian semakin terbuka, hutan yang kemudian habis, tadi dijelaskan oleh Ustadz Agung, bagaimana hutan yang menjadi spon yang menahan air menjadi kanopi untuk alam ini ternyata kemudian habis. Bahkan hampir 3 kali luas Pulau Jawa. Ini sesuatu yang kelihatannya kurang diperhitungkan. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa seringkali pengawasan terhadap proses reboisasi ini sangat lemah. Dan hampir-hampir tidak ada sanksi andaikan ada perusahaan yang kemudian tidak melakukan proses reboisasi. Kita tidak mendengar pada saat itu ada perusahaan yang kemudian dikenakan sanksi yang berat karena melanggar aturan HPH, bahwa mereka harus melakukan proses reboisasi. Namun yang terjadi bahwa terasa oleh kita pada hari ini bahwa Pulau Jawa sebagai contoh itu sudah kehilangan banyak hutan. Kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi pun sudah banyak semakin kehilangan hutan dan kehilangan kemudian perlindungan alam untuk mereka. Nah, bahkan kemudian dikatakan oleh Hasanu Simon, guru besar ilmu perencanaan hutan Fakultas Kehutanan UGM, beliau mengatakan bahwa hanya dalam kurun waktu 25 tahun, jadi kurang dari 25 tahun atau seperempat abad, itu sudah 64 juta hektar hutan alam produksi di luar Jawa itu mengalami kehancuran. Dan beliau mengatakan ini prestasi yang sangat buruk dan mengalahkan prestasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Dia mengatakan bahwa penjajah Belanda itu menghancurkan 600.000 hektar hutan jati di Jawa, tapi membutuhkan waktu 150 tahun. Sementara rezim Orde Baru hanya butuh waktu seperempat abad, 25 tahun, sudah menghancurkan 64 juta hektar hutan alam produksi di luar Pulau Jawa. Kita tentu tidak mengharamkan yang namanya pembukaan hutan untuk sawah, untuk ladang, ataupun pertambangan. Itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Apalagi untuk kemaslahatan masyarakat dibutuhkan. Nanti akan kita kupas bagaimana Islam kemudian menata hal ini. Tapi yang kita kemudian kritisi, yang kita harus cegah adalah ketika pembukaan hutan ini, kebijakan deforestasi ini mengabaikan kemaslahatan publik. Apalagi bila kemudian kita akan kupas pada sesi ini, bila kemudian kemaslahatan itu dominan bukan dirasakan oleh publik, tapi dirasakan oleh korporasi, dirasakan oleh orang-orang yang mereka sebetulnya mementingkan usaha mereka, bisnis mereka, dan bukan untuk kemaslahatan publik. Kita tidak anti dengan proses penambangan, proses kemudian pembukaan lahan, tapi bila kemudian regulasi ini justru dimanfaatkan atau malah ditujukan untuk oligarki, ini persoalan bagi kita. Dan ternyata ketika sudah terjadi bencana, mereka tidak ada kewajiban membayar kompensasi kepada masyarakat. Sementara masyarakat sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, para pemirsa sekalian, mari kita lihat, pada tahun 2020, pemerintah Jokowi mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan DPR mengetuk palu dan dengan penuh keyakinan bahwa undang-undang ini akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja diluncurkan, terjadi lonjakan deforestasi. Pada tahun 2024, ada 7.700 hektar hutan hilang dan ironinya di kawasan konservasi.
di kawasan yang semestinya jadi perlindungan justru kemudian dirambah oleh para pengusaha ini. Ya. Dan lebih dari 6.000 hektar terjadi justru di Taman Nasional. Ini yang kita juga sangat prihatinkan. Jadi sebetulnya ada apa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang katanya memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Tapi justru malah kemudian sampai merusak kawasan hutan konservasi dan bahkan Taman Nasional ini. Lalu yang kedua, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sangat ironis dan tragis adalah kemudian ada penghapusan pasal yang itu dipertahankan pada zaman Orde Baru, bahwasanya setiap kali ada pembukaan hutan, maka wajib mempertahankan 30% kawasan hutan di sana. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini justru syarat tersebut dihapuskan. Walaupun kemudian pemerintah dengan Menteri KLH mengatakan tetap ada katanya. Tapi secara kemudian eksplisit tidak ada tersurat di sana kewajiban mempertahankan kawasan hutan sebanyak 30%. Lalu yang kita kemudian semakin curiga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau regulasi yang dibuat ini justru bukan untuk kepentingan publik. Adanya pemutihan perkebunan sawit ilegal ini sekitar 1, juta hektar ya dengan pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan pada waktu itu disampaikan Lut Binsar Panjaitan bahwasanya ini sudah kepalang. Kalau kemudian dibubarkan sayang, menjadi rugi. Maka kemudian justru ada pemutihan. Dan kemudian ini ratusan pengusaha mereka ramai-ramai mengajukan pemutihan. Karena mereka sudah membuka perkebunan sawit ilegal. Ini yang sangat ironis sekali bahwa kemudian undang-undang yang mestinya, regulasi yang harusnya memberikan perlindungan pada publik, menguntungkan publik, ternyata malah menjadi sebuah celah yang sangat besar. Bahkan bukan cuma celah, kita bisa katakan ini karpet merah untuk para pengusaha. Kalau Anda melanggar, maka jangan khawatir. Don't worry, Anda nggak akan kena sanksi. Maka Anda tinggal nunggu pemutihan usaha Anda bisa melanjutkan usaha Anda. Kan itu bahasa lain yang bisa kita baca di sana itu. Nah, ini kita sangat perhatikan. Nah, teman-teman sekalian, nah ini kita lihat apa alasan kemudian yang sangat jelas mengapa kemudian bahwa tidak wajib mempertahankan kawasan hutan 30%. Alasannya sangat tidak logis. Alasan yang pertama adalah bahwa saat ini di Pulau Jawa sendiri kawasan hutan sudah kurang dari 30%. Karena problemnya harusnya kalau memang kawasan hutan di Pulau Jawa kurang dari 30%, harusnya kemudian berpikir secara ekologis bagaimana kemudian membangun kembali kawasan hutan. Itu harusnya. Bukan malah kemudian membuat bablas begitu. Harusnya buat kemudian bagaimana agar Pulau Jawa ini kemudian tidak mengalami bencana ekologis, maka bangun kembali kawasan hutan. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, ini sangat kelihatan kentara betul bagaimana keberpihakan undang-undang ini pada pengusaha, itu bahwasanya untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan mendapatkan perizinan berusaha, serta kemudian persyaratan investasi di sektor kehutanan. Jadi para pemirsa bisa membaca di sini bahwa undang-undang ini berarti memang kelihatan diciptakan untuk siapa? Iya, untuk pengusaha. Bukan untuk kemudian memberikan perlindungan kepada publik. Bukan memberikan juga perlindungan kepada lingkungan yang justru dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa ini sudah demikian karut-marut. Kalau dikatakan bahwa kemudian negara, penguasa punya keberpihakan pada publik, maka mengapa kemudian justru deforestasi semakin bertambah? Tidak menurun, bahkan kemudian semakin menggila pada setiap kali pemerintahan. Kita lihat, ini izin konstruksi lahan di era Presiden Jokowi. Ini data dari data box. Paling banyak sektor pertambangan. Kemudian perkebunan kayu, logging, dan kemudian perkebunan sawit. Nah, kita akan lihat ini 3 presiden yang punya prestasi deforestasi. Yang lain nggak kami masukkan karena kalah jauh dengan 3 presiden ini. Yang pertama adalah Pak Harto. Bahwa selama 30 tahun berkuasa, dia bisa melakukan deforestasi 79 juta hektar. Ini wow, yang tadi katakan oleh profesor guru besar dari UGM, ini prestasi yang lebih buruk dibandingkan dengan VOC seperti itu. Yang kedua adalah SBY.
Kalau Pak Harto 32 tahun membabat 79 juta hektar hutan, SBY dalam waktu hanya 10 tahun itu membabat 55 juta hektar hutan. Sangat luar biasa. Jadi kita melihat bahwa para kepala negara kita ini mereka tidak memiliki sense of crisis dan juga tidak memiliki visi masa depan bahwa ketika hutan hilang, maka yang terancam adalah anak cucu. Yang terancam adalah kemudian bangsa ini. Dan untung hanya segelintir orang begitu. Lalu ketiga, Presiden Jokowi dalam 10 tahun, dia peringkat ketiga, yaitu 11, juta hektar. Tapi 3 presiden ini adalah merupakan 3 yang top di puncak urutan yang mereka paling banyak melakukan deforestasi di tanah air seperti itu. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau memang deforestasi itu betul menguntungkan publik, memberikan kemaslahatan pada rakyat, oke, itu mungkin kita bisa terima dengan nalar dalam satu sisi. Tapi kalau ternyata yang mendapat keuntungan bukanlah rakyat, ini persoalan. Apakah betul demikian? Kita akan lihat. Nah, Pak San Afri Awang, guru besar UGM, itu mengatakan di era Orde Baru, ternyata sekitar separuh kawasan hutan produksi akhirnya hanya dikuasai oleh 15 konglomerasi perusahaan hutan. Jadi para pemirsa, teman-teman bisa membaca di sini bahwa bukan rakyat yang diuntungkan. Yang bisa menguasai hutan itu justru hanya 15 konglomerasi. Dan dia melanjutkan bahwa keuntungan finansial saat itu hanya dirasakan oleh elit penguasa, pengusaha, dan juga militer. Apakah kita sudah bisa membaca kepada siapa berarti penguasa ini berpihak? Apakah kepada masyarakat atau pada yang lain? Next berikutnya, ya. Ini 3 perusahaan yang mereka pengusaha besar yang menguasai tanah di era Orde Baru. Pertama, yang termasuk legendaris, Bobasan yang sudah mendiang, dengan perusahaan bernama Kalimanis Group menguasai lebih dari 2 juta hektar lahan di Kalimantan. Yang kedua, Progo Pangestu dengan PT Bumi Raya Puramas Kalimantan yang sekarang jadi Barito Pasifik itu menguasai konsesi lahan sekitar 5 juta hektar. Bayangkan, satu orang menguasai 2 juta hektar, satu orang lagi menguasai 5 juta hektar kawasan. Ini sangat luar biasa. Betapa pemurahnya kemudian mereka diberikan konsesi lahan yang sangat luar biasa. Dan ketiga, ternyata keluarga Cendana itu diperkirakan menguasai lahan 3,6 juta hektar di berbagai wilayah di Indonesia. Para pemirsa yang mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kewarasan di dalam berpikir, maka kita melihat bahwa regulasi ini memang tidak pernah bergeser kepada rakyat. Regulasi masih kemudian hanya berputar di kalangan elit penguasa dan juga pengusaha. Kita akan lihat lagi. Nah, ini ada beberapa komentar. Walhi misalnya mengatakan tahun 2022 bahwa sejak era Orde Baru itu 53 juta hektar penguasaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2, juta hektar yang diperuntukkan bagi rakyat. Ini temuan Walhi. Tapi 94,8% itu bagi korporasi. Lalu kemudian Pak Antoni Budiawan mengatakan bahwa 10 korporasi dengan luas lahan pertambangan terbesar menguasai 2,2 juta hektar. Next berikutnya, ini Nusron Wahid mengatakan bahwa dari 55,9 juta hektar lahan bersertifikat, 48%-nya hanya dimiliki oleh 60 keluarga Indonesia. Sementara berapa sekarang orang Indonesia, keluarga Indonesia yang masih belum punya hunian? Berapa juta orang Indonesia yang masih tinggal di tempat tinggal yang tidak layak huni? Sementara ada 60 keluarga di Indonesia menguasai 48% dari 59, juta hektar. Dan kemudian dari Transparansi Internasional Indonesia tahun 2005 merilis data bahwasanya ketimpangan penguasaan lahan perkebunan sangat tajam, di mana 92% dikuasai korporasi, sementara masyarakat hanya memperoleh 8% saja. Ya, kalau para pemirsa teman-teman yang punya kampung, pulang kampung, sekarang bisa melihat para petani menjual lahannya.
Para peladang menjual ladangnya. Yang menguasai itu orang-orang kota, orang Jakarta, orang kota-kota besar yang mereka bukan cuma punya 1-2 lahan, tapi punya banyak lahan, bahkan sudah namanya korporasi, menguasai hutan yang jumlahnya jutaan hektar. Ini merupakan ketimpangan yang sangat luar biasa, dan kita tahu bahwa di antara bencana kapitalisme menciptakan gap, menciptakan kesenjangan kekayaan. Baik itu kekayaan berupa finansial, termasuk properti pun terjadi kesenjangan yang sangat dalam. Ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang memang menjalankan sistem kapitalisme seperti itu. Jadi andai kata mau membantah, maka bantah data-data ini. Bantahlah kemudian fakta bahwasanya terjadi ketimpangan kepemilikan properti lahan yang sangat tidak proporsional, yang sangat jauh dan bahkan tidak memberikan keuntungan yang layak bagi masyarakat. Nah, kemudian yang celaka lagi bahwa pemberian konsesi lahan itu kepada korporasi ternyata menyebabkan konflik agraria sebanyak 67%. Temuan dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa konflik agraria itu 67% disebabkan ekspansi sawit. Jadi rakyat ini sudahlah jatuh tertimpa tangga. Sudah mereka kemudian tidak mendapatkan lahan yang cukup untuk pertanian, pupuk juga tidak gampang, kemudian hasil pertanian juga seringkali kurang menguntungkan, bahkan nggak menguntungkan, ternyata juga bisa dijarah oleh korporasi. Sehingga catatan menunjukkan konflik itu 67%. Dan kalau sudah konflik antara warga dan korporasi, kita bisa membaca yang sering kemudian dimenangkan itu korporasi. Bahkan tidak jarang warga kemudian masuk ke dalam tahanan dengan satu alasan bahwa mereka mengganggu jalannya perusahaan, mereka dianggap melakukan tindak kriminal. Sebetulnya mereka di lapangan menyatakan kami mempertahankan hak milik kami, mempertahankan lahan kami, tapi ternyata mendapatkan perlakuan seperti itu. Ini sangat memprihatinkan. Jadi rakyat seperti kata pepatah, sudahlah jatuh, tertimpa tangga pula. Dan ini berdampak pada 127.281 hektar lahan dan juga menyebabkan 14.690 keluarga dan memicu kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani. Kita harus perhatikan bahwa 14.000 ini adalah manusia. Mereka ini butuh tempat tinggal, butuh tempat usaha, butuh sawah, butuh ladang untuk kemudian hidup mereka. Tapi ternyata mereka harus berhadapan dengan hukum, dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah yang ternyata seringkali tidak berpihak kepada masyarakat. Berikutnya, titik yang krusial ketika kita bicara tentang bagaimana mengamankan lingkungan, bagaimana kemudian menjaga agar pembukaan lahan, agar kemudian konsesi hutan yang diberikan ini tidak rusak. Karena ada syarat harus tebang pilih, bahwa hanya pohon yang usia sekian tahun dengan diameter sekian yang boleh ditebang, bahwa kemudian harus ada reboisasi, harus dilakukan. Ternyata temuan dari salah seorang mantan penyidik KPK, Pak Novel Baswedan, dia mengatakan bahwa AMDAL itu hanya di atas kertas. Hanya formalitas. Sistem pengawasan nihil. Kontrol di lapangan kosong melompong. Ini fakta yang beliau temukan. Dalam podcastnya beliau mengatakan secara terbuka, secara gamblang, itu yang terjadi di lapangan. Maka tidak heran, walaupun serumit apapun atau sebanyak apapun syarat dilakukan, tapi di lapangan itulah yang rawan kemudian terjadi pat gulipat antara pejabat atau petugas setempat dengan korporasi. Bahwa kemudian pengawasan kosong, kemudian sanksi pun juga sangat sulit dilakukan. Kontrol pun hampir-hampir tidak ada. Maka Pak Novel Baswedan mengatakan itu semua hanya formalitas belaka. Nah ini satu tantangan kemudian yang harus dijawab oleh pemerintah. Bahwa kalau pemerintah memang punya sebuah tanggung jawab, punya kemudian perhatian kepada publik dan pada lingkungan, bahkan pada masa depan, maka mestinya ini tidak terjadi. Tapi fakta yang menunjukkan adalah seperti ini. Berarti memang ada persoalan dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana celah lain pat gulipat antara pejabat dengan elit pengusaha adalah dalam kasus pemutihan hutan. Lebih dari 1.000 perusahaan perkebunan sawit mendapatkan pemutihan
dalam kasus pelepasan kawasan hutan. Termasuk ini yang tidak wajar adalah korporasi yang punya keterkaitan dengan elit politik dan dengan perusahaan besar. Inilah celah yang sangat besar, 4 kali lipat. Karena bisa jadi kemudian dengan lobby-lobby politik minta diputihkan lahan kebun sawitnya. Dengan kemudian tekanan politik atau dengan investasi politik ketika pilkada misalnya, ketika pilgub dan sebagainya, maka bisa menjadi celah terjadi di sini. Nah kita lihat bagaimana di Indonesia banyak para pengusaha yang mereka juga merangkap sebagai penguasa. Baik itu secara langsung ataupun punya relasi dengan kerabat mereka yang merupakan pejabat di dalam pemerintahan. Misalnya ada Pak Boy Thohir yang kita tahu, beliau adalah saudara kandung Erick Thohir. Kemudian ada Hasim Johri Kusumo, pengusaha yang juga kita tahu merupakan saudara kandung dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo juga punya banyak perusahaan termasuk yang sedang ramai gonjang-ganjing. Kabarnya beliau juga punya perkebunan sawit di kawasan Aceh yang terkena bencana. Kemudian ada Lut Binsar Panjaitan yang punya Taubah Sejahtera Group yang membina 16 perusahaan. Termasuk di daerah Sumatera Utara pun punya perusahaan yang diduga kuat juga bertanggung jawab dalam bencana di sana. Ada Haji Sam di Kalimantan dengan John Lin Group-nya yang juga punya kedekatan kekuasaan. Abu Rizal Bakri, ada Bahlil Hadiah yang sekarang banyak bicarakan, dan juga ada Erlangga Hartarto. Ini semua menjadi sebuah gambaran bahwa memang ternyata tidak mudah memisahkan antara kekuasaan dengan kepentingan usaha. Maka tahun 90 ada seorang guru besar ilmu ekonomi dari Universitas Kyoto yang mengatakan bahwasanya para kapitalis di Indonesia ini mereka kapitalis semu, estat kapitalis kata dia. Kenapa? Karena para kapitalis di Asia Tenggara ini mereka sebagian besar bisa punya usaha, bisa menjadi raksasa usahanya karena ada privilege yang diberikan oleh kekuasaan. Mereka menikmati kemudian regulasi yang diberikan para penguasa sehingga mereka menjadi kapitalis. Dan kata beliau, ini kapitalis semu sebetulnya, bukan kaum kapitalis yang betul-betul bekerja dengan moderat, modal dengkul dan urat. Tapi mereka bekerja karena mendapatkan dan mengandalkan privilege. Ada karena hubungan rasional, ada hubungan struktural, entah di partainya, ada juga hubungan kultural, karena merasa satu daerah juga ada merasa kultur yang sama, dan juga ada hubungan lain yang menjadi celah-celah terjadinya korupsi. Maka di sini, sebagai simpulan sesi ini, kita sulit untuk bisa menghindar dari pandangan bahwa regulasi yang terjadi di bidang lingkungan hidup dan ekonomi ini jangan-jangan memang hanya untuk kepentingan segelintir elit pengusaha, bahkan penguasa yang merangkap pengusaha. Nah maka solusi yang diberikan ini nggak bisa hanya sekedar kemudian dengan teknikal saja. Hanya dengan reboisasi, hanya dengan kemudian melakukan proses menghidupkan konservasi alam. Tapi ada perubahan yang harus dilakukan yang lebih besar dan mendasar. Itu perubahan mindset, perubahan cara memandang persoalan, dan lebih utama lagi cara memandang hidup ini harus digerakkan dan dilakukan dengan aturan siapa. Maka di sesi yang ketiga nanti kita akan hadirkan narasumber ketiga, Ustaz Arief B. Iskandar, yang beliau akan menyampaikan bagaimana Islam sebagai risalah ini akan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan kita umat manusia, bukan hanya di Indonesia, tapi juga untuk kemudian di seluruh dunia. Kita akan undang beliau untuk hadir menyampaikan sesi yang ketiga tentang bagaimana risalah Islam memberikan solusi. Silakan. Bencana besar kembali menimpa bumi pertiwi, dan Sumatera pun berduka. Ribuan jiwa melayang, banyak yang hilang, ribuan mengungsi, jalan terputus dan jembatan runtuh. Sementara pemerintah menyebut cuaca ekstrim sebagai penyebab. Namun, benarkah ini semata persoalan alam? Ketika hutan telah hilang, tata ruang rusak, dan eksploitasi sumber daya berlangsung tanpa kendali, yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar bencana ekologis, melainkan krisis sistemik. Maka pertanyaannya, apakah akar masalahnya hanya kerusakan lingkungan,
atau justru kerusakan keimanan dan sistem hukum. Sebab dalam Islam, pembangkangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut jarimah, kejahatan yang lahir dari pelanggaran syariah. Islam telah menetapkan bahwa barang tambang adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Dengan eksploitasi yang dibatasi dan keseimbangan alam yang dijaga, sehingga jika kebutuhan telah tercukupi, mengapa penambangan terus dipaksakan? Mengapa pula kejahatan lingkungan selalu sejalan dengan kejahatan politik? Ketika kekuasaan dan uang dipertuhankan, hukum melemah, suap merajalela, dan rakyat yang bersuara justru ditekan. Sehingga aturan dibuat bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan pemilik modal. Islam menawarkan jalan berbeda. Dengan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum yang tak bisa dibeli, disuap, atau diubah, dan pasti berpihak pada kemaslahatan manusia sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga pertanyaan akhirnya adalah, sampai kapan kerusakan ini dibiarkan? Tanpa kembali kepada Islam secara kafah, meninggalkan kapitalisme yang rakus, dan menjadikan syariah Islam sebagai solusi nyata dari krisis ekologis hingga krisis kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, setelah tadi pembicara pertama menyampaikan tentang fakta, ya, kerusakan terjadi yang luar biasa dahsyat, dan ini satu problem saja yang terjadi di negeri ini. Kemudian tadi yang kedua juga sudah menyampaikan paling tidak akar persoalan yang terjadi, bahwa sebetulnya krisis ekologis itu bukan persoalan teknis, tetapi ini menyangkut sistem, menyangkut regulasi yang kita tahu ini merupakan akar persoalan yang terjadi dalam seluruh persoalan yang terjadi di negeri ini, khususnya dalam konteks ekologi. Maka kita bertanya, ya, apa solusi yang efektif, yang mendasar dari krisis yang terjadi? Ini yang akan kemudian coba kita bahas dalam session kali ini. Saya awali dengan satu firman Allah yang sering dikutip, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayat. Dalam surat Ar-Rum ayat 1. Di sini Allah menegaskan zaharal fasadu. Jadi telah nyata, telah tampak kerusakan, ya, fil barri wal bahri, di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Tadi sudah dibahas, bencana setidaknya ada dua model, dua jenis. Pertama bencana alam yang betul-betul alami, contohnya gempa bumi, ya, gunung meletus, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh manusia, ya. Yang kedua adalah faktor bencana yang memang karena ulah manusia, sebagaimana terjadi di Sumatera kali ini. Karena kita tahu tadi sudah banyak dipaparkan karena terjadinya pembalakan hutan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana yang ironis, sekian puluh tahun kita merdeka. Kalau tadi sampaikan, ya, zaman POC saja Belanda 150 tahun hanya menebang hutan 600.000 hektar. Sementara justru di era kemerdekaan, dari tadi zaman Soeharto sampai Jokowi, itu sampai kurang lebih 150 juta hektar. Pertanyaannya, kok bisa? Di era kemerdekaan lebih buruk daripada di era penjajahan. Karena akarnya sama, sistem kapitalisme yang digunakan. Ini terjadi, ya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kemudian fasad yang dimaksud, kalau kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir Fathul Qadir, minal fasad, kata beliau, di antara bentuk fasad adalah al-kufru billah, kekufuran kepada Allah, wal wuku fi ma'asyihi, dan melakukan maksiat kepadanya. Itulah yang menjadikan faktor
ketika kemudian umat Islam, ketika negeri ini mayoritas Muslim, bermaksiat dengan kemudian mencampakkan aturan Allah, itu yang terjadi, kerusakan demi kerusakan. Bukan hanya konteks ekologis, konteks moral, konteks ekonomi, politik, hukum, dan seterusnya. Itu akibat kerusakan yang terjadi karena manusia betul-betul bermaksiat pada Allah dengan mencampakkan hukum Allah. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna ma'isyatan donka." Fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapapun yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kesempitan hidup ini sudah kita rasakan. Justru di tengah luar biasanya negeri ini diberikan kekayaan alam, tapi banyak umat menderita. Kita lihat, ya ini sebetulnya sudah disampaikan tadi baik oleh pembicara pertama dan kedua, ya. Intinya adalah bagaimana kita melihat kerusakan terjadi, ini murni ulah manusia. Ada tadi pembalakan hutan, ya. Kemudian pencemaran air udara. Kemudian perubahan iklim juga akibat tadi sudah dijelaskan, ya, akibat ulah manusia. Semua pasal ini adalah efek saja, akibat dari tadi kemaksiatan manusia. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana solusi yang ditawarkan itu betul-betul sangat teknikal. Kalau tadi singgung reboisasi, ada juga penerapan pajak karbon, ya, kemudian konsep green economy. Walaupun faktanya kita lihat bahwa ini semua adalah mungkin dilaksanakan, mungkin juga sebagian diabaikan oleh para pengusaha. Ya, contoh misalnya bagaimana kemudian reboisasi seringkali tidak terjadi. Buktinya apa? Buktinya adalah tadi bagaimana jutaan hutan gundul tanpa kemudian kita melihat ada gerakan reboisasi yang masif. Ya, kemudian ada program CSR, korporasi dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah solusi yang tidak menyentuh akar persoalan. Kenapa? Karena bukan itu persoalannya. Tadi sudah disampaikan, justru ini persoalan sistemik. Bagaimana kemudian izin diberikan. Dan kalau kata mantan Menteri Kelautan Pujiastuti, justru pembalakan ilegal hutan ini jauh lebih berbahaya pada yang legal, lebih berbahaya ya daripada yang ilegal. Kenapa? Karena yang legal itu lebih luasa, bahkan untuk melakukan tindakan ilegal. Ini terjadi. Bukankah tadi ya dijelaskan bagaimana ratusan perusahaan diberikan izin dan itu secara legal mereka ya berarti berdasarkan undang-undang aturan pemerintah mereka diberikan keleluasaan. Ini yang terjadi. Maka jelas ini persoalan sistem ya bukan persoalan personal, bukan persoalan teknikal. Maka kita melihat bahwa ketika ada solusi semacam tadi, reboisasi dan seterusnya, ini jelas ya tidak menyentuh akar fundamental yaitu sistem atau regulasi atau kebijakan. Ya, di mana kita tahu bahwa alam dan isinya tetap disebutkan sebagai komoditas. Bukan sesuatu yang kemudian harus dirawat, dijaga. Ini yang terjadi. Maka selama akar persoalan ini diabaikan, selama solusi tidak menyentuh akar persoalannya, maka yakinlah ya, penggundulan hutan itu bukan akan kemudian berhenti, tapi akan terus terjadi. Ya, apalagi kita melihat bahwa semua ini sekali lagi adalah legal. Maka kita ingin melihat bagaimana seharusnya umat Islam khususnya, karena kita ada mayoritas penduduk Muslim di negeri ini, memandang terhadap alam. Pertama bahwa ya kita tahu alam ini adalah merupakan amanah. Allah yang diberikan kepada kita sebagai khalifatul fil ardh. Sebagai khalifah. Di mana ada satu yang kemudian atau banyak ayat yang menyebutkan kita ini jangan sampai kemudian membuat kerusakan. Ya, di antara dalam surat Al-Baqarah 601 wala ta'su fil ardi mufsidin. Ya. Intinya janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Ya. Maka ketika kemudian kita mengabaikan masalah ini, dan itu yang terjadi hari ini, ya, ini yang kemudian menjadi akar persoalan yang terjadi. Kemudian kita melihat setidaknya ini saya menyebutkan setidaknya ya ada 3
pilar. 3 pilar pandangan Islam terkait dengan alam. Pertama adalah terkait dengan kepemilikan hakiki. Ya tentu adalah bumi alam ini milik Allah SWT. Nanti kita uraikan sejauh mana, ya. Yang pasti bukan milik manusia, dan manusia yang diberikan amanah titipan untuk mengolah bumi ini tentu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tadi peran manusia hanya sebagai khalifah, sebagai pengelola yang diberikan kepercayaan. Dan yang ketiga tentu ada konsekuensi syar'i ketika manusia merusak hutan, mengabaikan amanah Allah, maka tentu Islam pun telah menetapkan sebuah konsekuensi hukum, baik di dunia tentu di akhirat. Batasan tegas syariah, larangan merusak bahkan di medan perang. Ya, ini sebetulnya di dalam makalah yang lebih lengkap bisa dijelaskan ya. Bahkan di dalam perang pun Abu Bakar As-Siddiq itu melarang menebang pohon. Termasuk Rasulullah SAW di dalam hadisnya juga melarang di kota Madinah sebagai bentuk memuliakan kota Madinah. Itu juga dilarang menebang pohon secara sembarangan. Kemudian dilarang membakar kebun atau lahan produktif, mencemari sumber air dan merusak ekosistem. Ya, termasuk tadi disebutkan di sini Nabi Muhammad SAW, ya ketika kemudian mengutus pasukan perang, diantaranya adalah memerintahkan jangan menebang pohon berbuah, jangan membakar kebun, dan siapapun yang melakukan itu, maka dia akan datang nanti di akhirat kepada Allah dalam keadaan ya istilahnya tidak akan kembali ya tanpa menanggung dosa. Artinya dia akan tetap berdosa. Ya. Maka pesan kunci, jika dalam perang saja kita dilarang sembarangan menebang hutan, ya menebang pohon, apalagi di dalam kondisi damai seperti hari ini. Kemudian, ya ini yang pertama yang sangat penting di dalam konteks pilar pertama terkait dengan alam, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud, al-muslimuna syurakaun fisalas, ya, filma wa kalwanar. Bahwa umat Islam dalam redaksinya katakan annasu, bahkan manusia berserikat dalam 3 hal, api, ya, air, api, dan padang rumput. Memang betul dalam konteks ini hanya 3 yang disebutkan. Tetapi kalau kita baca dalam apa yang disebutkan oleh Syekh Taqi An-Nabhani dalam kitab Syakhsiyah, hadis ini mengandung ilat. Ya, yakni pertama adalah bahwa maksudnya air, contohnya air yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau hanya kemudian menguasai pribadi seperti sumur-sumur pribadi itu kan boleh. Dan itu juga kemudian dibiarkan oleh Rasulullah di Madinah. Ya, setiap orang memiliki sumur pribadi. Maka konteks ayat ini adalah apa? Maksud alma, ya, atau kemudian al-kal wan nar itulah sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu yang dilarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ilatnya adalah ini dengan metode kias, maka kemudian ini bisa diberlakukan pada semua hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bukan hanya air berarti. Bukan hanya misalnya air sungai, air laut, danau. Bukan hanya padang rumput, tapi juga kemudian hutan. Ya. Bukan hanya api, tapi juga energi, barang tambang, dan lain-lain yang semua adalah menguasai hajat hidup orang banyak. Maka kalau kita kaitkan juga dengan hadis yang lain terkait dengan riwayat hadis dari Abyad bin Hamal, ya, ketika itu ia meminta kepada Rasulullah konsesi tambang garam di Madinah. Dan saat itu Rasul memberikannya. Tapi ketika kemudian Rasul dikasih tahu bahwa tambang garam di Madinah itu depositnya sangat banyak, ya seperti air yang mengalir, maka Rasul segera kembali mencabut konsesi tadi. Ini menunjukkan bahwa Rasul mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka terlarang untuk dikuasai oleh pribadi-pribadi. Tetapi justru ini yang terjadi dalam konteks negeri kita yang menganut sistem kapitalisme. Bagaimana justru barang-barang atau benda-benda atau sumber daya alam
yang menguasai hajat hidup orang banyak justru diberikan ya dengan kemudian secara legal. Ya, tadi sudah disampaikan sekian juta hektar. Maka kalau kita lihat para pengusaha kita, terutama para konglomerat, para oligarki, mereka itu justru kaya karena dalam konteks kaya kekayaan mereka itu hasil mencuri barang-barang milik rakyat sebetulnya. Secara kasarnya begitu. Mereka merampas hak rakyat. Maka yang untung mereka, rakyat kebagian bencananya. Bahkan yang luar biasa, ya disebutkan 9 juta hektar sawit kita selama belasan tahun itu ternyata tidak memberikan pajak kepada negara. Luar biasa. Mereka diuntungkan ketika membuka lahan, mereka diuntungkan dengan kayunya. Ketika kemudian mereka menanam sawit, mereka seolah bebas pajak. Ya, ini yang kemudian terjadi. Maka implikasi strategis sekali lagi, status sumber daya alam kita adalah milik umum, bukan milik individu, korporasi, dan atau bahkan negara. Negara pun tidak punya hak menguasai, tetapi wajib mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian secara hukum haram untuk diswastakan atau dikonsesikan kepada korporasi. Ya, artinya apa? Walaupun legal secara undang-undang, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, jelas ini sebuah penyimpangan, sebuah pelanggaran, artinya ilegal. Ya, maka harusnya kita sebagai Muslim sepakat dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Kenapa? Karena ini jelas untuk kebaikan kita, kebaikan umat manusia. Kemudian tugas negara wajib mengelola sumber daya ini sepenuhnya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep hima, ya, atau proteksi. Di sini di dalam Islam bahkan jauh sebelum kita mengenal yang disebut dengan hutan lindung dan seterusnya, dalam Islam itu ada konsep hima yang ini diterapkan bahkan sejak zaman Rasulullah, ya, di mana sebuah kawasan yang dilindungi dan dijaga secara khusus oleh negara, tujuannya untuk kemaslahatan publik tentu saja, bukan untuk pribadi. Ya, maka kalau ada sekarang misalnya seperti di mana Fik, ya, di mana sebuah kawasan kemudian diproteksi, ya, dari publik, itu jelas sebuah pelanggaran terhadap syariat Islam. Kemudian bukan untuk kepentingan bisnis atau elit penguasa. Dasar hukum adalah di mana Rasul mengatakan la hima illa lillah wa lirasuli. Artinya apa? Artinya individu, pribadi, swasta, korporasi itu dilarang melakukan proteksi atas lahan yang kemudian tadi menguasai hajat hidup orang banyak. Ini semua adalah hak negara. Maka negara punya kewenangan untuk memproteksi, ya, sesuatu yang memang untuk kepentingan masyarakat. Dan sayangnya ini tidak terjadi. Bahkan hutan yang demikian luas justru diobral izinnya untuk kemudian dibabat, ya, secara semena-mena, ya, walaupun tadi legal katanya, ya. Kemudian tentu ada konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran, ya. Kita lihat bahwa di dalam Islam ada hukum terkait dengan hudud, ada kemudian jinayat, ada takzir, ya. Jadi hudud itu terkait dengan hak Allah, yang kemudian hukum ini betul-betul harus diterapkan apa adanya. Ada juga jinayat yang menyangkut hak publik, hak manusia, hak adami, ya. Kemudian ada takzir yang itu hukuman yang kemudian ditetapkan oleh negara. Nah, kalau kita melihat bahwa para pelaku pembalakan hutan, termasuk para pejabat yang berikan izin, ini persoalannya gitu, ya. Secara negara, undang-undang negara legal, para pengusaha tadi, tapi kalau dalam pandangan hukum Islam itu kan ilegal, bahkan melakukan tindakan kriminal. Terus gimana persoalannya? Tentu baik pengusahanya ataupun pejabatnya yang berikan izin sama-sama ini melakukan tindakan, kalau dalam konteks Islam itu ilegal gitu, ya. Bahkan ya kriminal. Itu disebut dengan tadi, ya, al-wuqu fi ma'asihi. Jadi mereka betul-betul melakukan kemaksiatan pada Allah. Baik kemudian pengusahanya maupun negaranya, karena mereka mengabaikan hukum Allah, ya. Maka di sini
itu dalam konteks apalagi terjadinya bencana yang luar biasa di Aceh, itu maka seluruh sanksi gabungan itu bisa dikenakan. Ya, bukan hanya kemudian takzir, bukan hanya kemudian mereka harus dikembalikan, dirampas harta mereka. Termasuk itu saja adalah mereka harus mengganti. Karena apa yang diambil, ya, keuntungan berupa triliunan, bahkan ribuan triliun uang hasil dari pembakaran hutan, itu jelas bukan milik mereka. Maka itu harus dirampas. Ya. Dan ini kalau didetilkan itu akan sangat panjang, tapi intinya adalah Islam menerapkan hukum yang sangat berat kepada siapapun pelakunya tanpa pandang bulu. Inilah yang kemudian kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, bahkan melakukan satu komitmen yang sangat tegas bahwa andai, ya, anakku Fatimah mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Ini menjadi komitmen. Bahkan anaknya sendiri, itu Rasul sampai mengatakan akan dipotong tangannya kalau mencuri. Sesuatu yang mungkin dalam konteks sistem hukum sekarang itu standar moral ini tidak ada. Buktinya apa? Banyak terjadi hari ini. Ya, para pelaku kejahatan yang luar biasa. Ya, seperti ada penambang ilegal Cina, ya, baru saja dibebaskan padahal 1 triliun kerugian negara. Ya. Ternyata dalam kasus yang lain mereka telah menyetor kepada aparat 340 miliar. Intinya apa? Ini yang terjadi ketika hukum dibuat oleh manusia. Ketika hukum dilaksanakan oleh manusia, dibuat manusia, pelaksananya manusia, maka akan terjadi yang namanya kepentingan. Sementara Allah dan Rasulnya ketika menerapkan hukum Islam, tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk kemaslahatan manusia. Maka tentu kemudian sebagai seorang muslim, harusnya kita meyakini hukum Allah yang terbaik. Sementara hukum manusia, jelas terjadi banyak kepentingan, bahkan bisa kemudian dijual-belikan. Nah, kalau kita lihat dalam kasus Sumatera, ya ada 1.000 bahkan meninggal, kemudian ratusan ribu mungkin yang kehilangan sempat dan seterusnya. Ini jelas sebuah kejahatan yang luar biasa yang tidak bisa kemudian dihukum secara ringan. Kemudian tentu negara wajib mencegah kerusakan. Ya. Jadi dalam kaidah fikih dikatakan ad-doror yuzal, kemudaratan sudah dihilangkan. Termasuk bahwa prinsip kunci dalam fikih siasah, ya dalam menurut sebagian ulama adalah mereka kemudian mengeluarkan satu kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi intinya kebijakan apapun dari penguasa harus kemudian untuk kemaslahatan publik, bukan untuk kemaslahatan segelintir orang. Sayangnya ini yang terjadi. Walaupun kalau kita lihat ya teori demokrasi itu kan selalu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pada faktanya kita melihat selalu kemudian dari rakyat. Artinya para penguasa, wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Tetapi justru kemudian kebijakan-kebijakan mereka hanya untuk kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kepentingan rakyat. Ini jelas kemudian bertentangan dengan kaidah tadi bahwa tindakan atau kebijakan pemimpin harusnya adalah semata-mata diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk segelintir orang. Yang kedua adalah tentu sebagian ulama menyebutkan bahwa dari ulama fasid muqaddamun ala jalbi masoleh. Membuka hutan memberikan maslahat, ya, untuk tadi diantaranya. Tapi ketika kemudian menimbulkan madarat, maka harusnya kemudian ditinggalkan, ya, walaupun maslahatnya ada. Karena kemadaratan itu harus dihilangkan lebih dulu, dibandingkan dengan kita mengambil aspek kemaslahatan. Yang tadi kemudian yang terakhir adalah bahwa ya ad-doror yuzal. Jadi kemadaratan apapun itu harus betul-betul dihilangkan. Maka implikasi praktis adalah memberikan izin pembangunan hutan yang berpotensi merusak adalah dosa dan kejahatan bagi pejabat. Jadi walaupun tadi legal secara undang-undang negara, sebetulnya mereka ilegal di mata Allah. Berarti apa? Pejabatnya juga, penguasanya juga harusnya kena sanksi gitu ya. Bukan hanya kemudian para pelaku pembalakan hutan.
Seorang pemimpin yang mengkhianati amanah dengan melayani korporasi, perusak lingkungan dapat dimakzulkan dan dihukum. Ya, karena apa? Karena mereka telah melakukan tadi berbagai tindakan menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melihat kalau tadi di aspek normatif ya, bagaimana kemudian implementasi dari hukum Islam tadi itu bahkan telah dilakukan sejak zaman Rasulullah mendirikan Daulah Islam di Madinah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, Khilafah kemudian Umayyah, Abbasiyah dan Khilafah Utsmaniyah. Contoh misalnya di masa Nabi tadi juga ada hima, ada larangan bahkan untuk menebang pohon sembarangan di Madinah, ya. Bukan semata-mata kemudian untuk memuliakan Madinah, tapi juga memang ini bagian dari upaya menjaga lingkungan. Bahkan yang menarik, ya, contoh misalnya ada larangan dalam hadis itu kita dilarang kencing di atas air yang tergenang yang tidak mengalir. Itu hal sepele, tapi ini bagian dari ajaran moral, ya, yang kemudian diajarkan Nabi kepada kita. Jadi untuk hal yang dianggap sepele saja diperhatikan. Apalagi untuk hal lain yang lebih besar. Ya. Kemudian masa Umar bin Khattab, ya, ada irigasi tata kelola kota aman bencana, nanti dilengkapnya dalam makalah yang saya bikin, ya. Kemudian masa Umayyah Abbasiyah juga sama, ya, dibuat kanal-kanal dan penguasaan limbah, ya. Kemudian masa Utsmaniyah juga ada regulasi hutan dan bendungan, yang semua ini adalah betul-betul diorientasikan untuk kemaslahatan masyarakat, ya. Nah, kesimpulannya adalah berarti apa? Krisis lingkungan terjadi itu merupakan fasad, bukan semata-mata bencana alam, tapi murni adalah ulah manusia, ya, yaitu merupakan kemaksiatan akibat mereka meninggalkan aturan Allah dalam mengelola alam ini. Kemudian solusi hakiki adalah tentu syariat Islam. Karena sebagaimana kemudian di dalam surat Al-A'raf 56, Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi kata Allah, janganlah kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Maksudnya apa? Imam As-Syaukani menjelaskan ba'da an aslahahallahu, ya, yaitu setelah Allah mengislahkan, memperbaiki bumi ini, diantaranya bisyara'ihi, dengan syariat-syariatnya. Artinya apa? Dulu ketika kemudian alam ini dirusak oleh orang-orang kafir, oleh orang fasik, maka Allah kemudian perbaiki, ya, diantara bi'inzali rusul, dengan diturunnya para rasul, ya, bi'inzali rusul dan bi'inzali kutub. Diutusnya para rasul, kemudian diturunkannya kitab, termasuk ditetapkannya berbagai aturan syariat Islam. Maka ketika kemudian itu persoalannya berarti apa? Kalau kita ingin memperbaiki kembali bumi ini, berarti apa? Tidak ada satupun kecuali harus diislahkan dengan syariat Islam. Tanpa itu, maka tidak bisa. Kalau kita kemudian berharap pada kapitalisme untuk memperbaikinya, sementara justru kapitalisme yang menjadi biangnya, maka ini ya tidak akan pernah bisa ya solusi yang hakiki. Maka solusinya adalah kembali kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di awal ayat tadi, ya, ketika Allah mengatakan dhal fasadu fil bari wal bari, ya, bima kasabat aydin nas liyuziku ba'dama amilu, ya. Maka di ujung ayatnya kemudian dikatakan la'allahum yarji'un. Ketika Allah menimpakan kepada manusia bencana supaya mereka merasakan akibat perbuatan mereka, maka Allah berharap mereka itu kembali kemana? Kembali kepada Allah. Kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita sebagai seorang muslim yang meyakini Al-Quran sebagai kitab kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hukum kita, maka harusnya kita kembali pada Al-Quran. Sebagaimana tadi yang juga saya sampaikan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapapun yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya akan sempit. Maka sebaliknya, supaya kita ada dalam kelapangan, kembali kemudian kita mendapatkan rahmat Allah,
maka kembali pada Al-Quran yang sejak kemudian negeri ini berdiri, belum pernah Al-Quran diterapkan secara kafah. Ya. Maka inilah yang kunci kita, bagaimana kemudian kita mentaati apa yang diserukan oleh Allah, ya, yaitu udhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam konteks pengaturan alam ini. Hanya dengan itulah insya Allah kita yakin, hanya dengan syarat Allah, negeri ini termasuk alam ini betul-betul akan kemudian mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dari awal sampai akhir kita bisa menarik benang merah bahwa ketika kemudian kerusakan terjadi oleh manusia, maka kita pada akhirnya kemudian diperintahkan untuk kembali kepada Allah, kembali pada hukum-hukumnya yang pasti akan berikan kemaslahatan bagi kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 3 hal. Sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, kami dari Fokus, saya Agung Wisnuwardana, kemudian Ustadz Iwan Januar dan Ustadz Arifi Iskandar. Kita menyampaikan dari awal tadi The 3R Manifesto. Pertama adalah rupa, kemudian yang kedua adalah rakus, dan yang ketiga adalah risalah. Bencana hidrologi, bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang menimbulkan dampak besar, ribuan orang meninggal dunia, ribuan orang dalam kondisi sakit, kemudian masih banyak yang hilang, kerusakan di mana-mana, dampak ekonomi yang tidak kecil. Oleh karena itu, kami di tempat ini melihat rupa kondisi bencana yang begitu besar, menyampaikan sangat prihatin terhadap kondisi yang ada. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara diberikan kesabaran yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dihindarkan dari segala kerusakan-kerusakan yang ada. Kemudian kita tahu bahwa saat ini Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi tanggap darurat. Kita membutuhkan tidak ada korban nyawa berikutnya lagi. Kita membutuhkan segera agar ada penanganan terhadap bencana seserius mungkin. Oleh karena itu kami sangat mendorong kepada negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar serius menangani tanggap darurat ini. Agar serius untuk mengakses proses agar logistik betul-betul masuk ke wilayah-wilayah dan dibangun infrastruktur secepat mungkin agar tempat-tempat yang terisolasi itu segera mendapatkan akses logistik sehingga nyawa bisa diselamatkan, sehingga tidak ada yang sakit dan tidak ada korban-korban baru lagi. Sekali lagi kami mohon pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan tanggap darurat ini dengan sebaik mungkin. Dan yang paling penting lagi kami mendorong kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk membantu saudara muslim kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yuk kita bersama bergandeng tangan untuk membantu mereka. Dan yang paling penting, bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena ulah tangan manusia. Deforestasi, climate change karena ulah tangan manusia. Oleh karena itu, kami mendorong stop deforestasi, stop pembalakan hutan yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, agar lingkungan kita menjadi baik untuk kemaslahatan publik. Dan semua itu terjadi karena kapitalisme. Oleh karena itu, stop kapitalisme. Selanjutnya, Ustadz Iwan Januar. Pemirsa sekalian, kami juga meminta agar kemudian pemerintah secara terbuka mengumumkan perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak yang mereka bertanggung jawab penuh atas segala bencana yang terjadi. Karena bencana yang sekarang tadi bukan semata-mata karena faktor alam, tapi karena ada pertama regulasi dan kedua ada korporasi yang melakukan tindakan deforestasi di luar kapasitasnya.
maka kita berharap agar pemerintah pertama menghukum pejabat yang abai dan melalaikan tentang pengawasan alam ini, dan kedua menyebutkan dengan terbuka, dengan transparan para pemilik perusahaan dan mereka wajib untuk kemudian memberikan kompensasi kepada korban dan kemudian dicabut izinnya, dan kita berharap agar kemudian lingkungan kembali dipulihkan agar menjadi kawasan yang aman bagi masyarakat, dan hentikan kemudian kong kali kong antara penguasa dengan pengusaha, hentikan kapitalisme, hentikan juga kemudian oligarki yang hanya menguntungkan dan berpihak kepada segelintir pihak saja. Ya, jadi kalau kita ingin negeri ini terutama ingin lepas dari segala penderitaan, segala musibah, segala bencana yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme, ideologi yang jelas merusak, maka tentu kita harus kembali pada tadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas kita yakin karena syariat Allah, hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Dan Muhammad Rasulullah tentu rahmatnya bukan secara fisik, karena secara fisik beliau telah wafat, tapi terutama apa yang beliau bawa itu Al-Quran. Ketika Al-Quran diterapkan, itulah yang menjadi rahmat bagi kita. Tapi ketika Al-Quran diabaikan, dicampakkan sebagaimana hari ini, maka kita akan terus dalam bergelut dengan berbagai musibah, bencana seterusnya. Maka kami mengajak, mari kita kembali pada Al-Quran, mari kita kembali pada penerapan syariat Islam secara kafah, karena itu bukti keimanan kita pada Allah, bukan pada yang lain. Maka kembali pada Al-Quran, kembali pada syariat, itulah satu jalan solusi bagi kita semuanya. 3R, rupa benteng alam Sumatera telah runtuh. Semua karena deforestasi, dan ini berakar dari legalisasi kerakusan, gelindan antara korporasi dan birokrasi yang melahirkan penguasa dan pengusaha. Semua itu lahir karena sistem kapitalisme. Dan semua ini tidak bisa selesai kecuali kembali pada solusi ideologis, yaitu penerapan syariat Islam secara kafah. Dan penerapan syariat Islam secara kafah tidak mungkin terterapkan kecuali dengan tegaknya khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.